Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ilham Al-Munawir, NIM 1814272 akan menjawab pertanyaan kuis dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Adapun pertanyaannya yang pertama yaitu tentang strategi dan metode dasar pengawasan bank. Nah, untuk prinsip dan metode dasar pengawasan bank itu meliputi 6 jalur. Yang pertama yaitu pengaturan atau regulasi, kemudian yang kedua itu ada pengawasan secara langsung atau on-site supervision, kemudian yang ketiga pengawasan secara tidak langsung atau off-site supervision, yang keempat ada kontak dan komunikasi teratur dengan bank, kemudian yang kelima adanya tindak remedial atau penerapan sanksi, yang keenam itu kerjasama dengan otoritas pengawasan bank dilakukan oleh suatu badan pemerintahan sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu soal nomor 2 tentang prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Yang pertama prinsipnya yaitu keadilan, yakni prinsip berbagai keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua yaitu prinsipnya yaitu kemitraan, prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama, posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan penggunaan dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi, LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, universal, bahwa prinsip di mana LKS atau lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai tentang manajemen yang buruk. Itu kalau misalkan manajemen yang buruk itu ditandai dengan adanya yang pertama yaitu kebijakan yang memperbolehkan bank menanamkan dananya dalam aset yang rendah kualitasnya. Yang kedua yaitu mengambil risiko berlebihan sehingga tidak mampu mendeteksi kemerosotan kualitas aset dan posisi risikonya serta tidak bisa mengatasinya. Yang ketiga yaitu kontrol internal audit yang tidak berfungsi. Yang keempat penilaian aset tidak realistis. Yang kelima yaitu termasuk dalam melakukan klasifikasi, kemudian pembiayaan serta tidak transparansi. Itu merupakan ciri-ciri manajemen yang buruk.